Di dalam disertasi S3 guru kami Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafidhahullah Ta'ala dengan judul Maradus Sihar, beliau mengatakan bahwa pengertian sihir secara istilah adalah aqdun baina sahirin bi kufrih wa syaitanin bi qudratih ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min takdiril khaliq. Hubungan perjanjian, ikatan antara dukun dengan perbuatan kekufurannya dan juga syaitan dengan kemampuan-kemampuannya untuk mencapai suatu perkara yang masih bisa dikerjakan oleh makhluk dari takdirnya Khalik, yakni Allah Azza wa Jalla. Dari pengertian ini disimpulkan bahwasanya sihir itu tidak bisa merubah manusia jadi kodok, tidak bisa merubah, kotoran hewan menjadi emas, karena hal tersebut tidak pernah bisa dilakukan oleh makhluk. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tatkala penyihir-penyihir Fir'aun melihat bahwa tongkat Nabi Musa alaihi salam betul-betul jadi ular, mereka tersungkur sujud dan kemudian menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena mereka paham sihir tidak pernah bisa dan tidak pernah mungkin merubah tongkat jadi ular beneran. Tidak pernah mungkin merubah tongkat menjadi ular sungguhan. Hanya bisa menciptakan ilusi, istilahnya genjutsu. Hanya sekedar itu, tidak bisa merubah hakikatnya. Yang ketahuan wibu. Ya, hanya sekedar itu saja, merubah ilusi, menipu mata manusia. Itu tanda bahwasanya mata manusia itu sangat berpotensi untuk ditipu. Mudah banget ditipunya. Berbeda dengan mukjizat ataupun karomah. Dengan izin Allah Ta'ala bisa merubah hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain. Jadi makanya tidak usah khawatir, gak mungkin para tukang santet itu merubah bapak ibu sekalian jadi kodok ya. Kalau mengutus jin, kemudian dengan jin itu merubah wajah bapak ibu sekalian ya, jamaah sekalian ini jadi tidak enak dipandang, itu bisa seperti itu. Dan ini salah satu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, gunanya untuk tafrik, menceraikan antara suami dengan istri. Bahkan tujuan tafrik ini bukan hanya untuk suami dan istri saja, tapi juga memisahkan antara mitra bisnis dengan mitra bisnis yang lain, memisahkan antara sahabat satu dengan yang lainnya, membuat guru benci dengan murid, murid benci dengan guru, bisa seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Anak benci ke bapaknya, anak benci ke ibunya, demikian juga orang tua benci ke anaknya. Jadi yang namanya tafrik kan artinya memisahkan. Itu enggak mesti memisahkan antara suami dengan istri. Nah, sihir ini ada dua tujuan utama. Pertama untuk tafrik, menceraikan. Yang kedua untuk al-jalbu atau mahabbah, untuk menarik atau untuk menciptakan rasa cinta yang semu, yang palsu. Dalilnya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguh yang namanya ruqyah, jambi-jambi yang syirik maksudnya. Tamaim, jimat-jimat, manik-manik yang digantungkan itu, biasanya kalau di Turki, di Mesir itu bentuknya manik-maniknya seperti mata, warnanya biru, yang dipercaya bisa menepis serangan-serangan ain. Dan tiwalah ini ilmu pelet, ajian kunjali, semar mesem, jaran goyang, itu syirik.
Secara otomatis dong kalau dikatakan syirik ya hukumnya haram. Jadi dua pondasi ini, entah untuk tafrik memisahkan antara orang satu dengan yang lainnya, utamanya adalah suami istri, yang kedua adalah untuk pelet. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Gimana caranya supaya sihir-sihir itu lepas? Kita mesti tahu bahwa setiap hal memiliki pondasi-pondasinya. Demikian juga sihir memiliki rukun-rukun atau pondasi-pondasinya, tiang-tiangnya. Makanya disebutkan dalam disertasinya Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, dikatakan arkanus sihri, rukun-rukun sihir. Ya, rukun-rukun sihir. Sihir punya rukun. Dan sihir ini punya disiplin keilmuan yang pasti, punya tingkatan-tingkatannya. Di antara rukun-rukun sihir pertama, ya, kufrus sahir, perbuatan kufurnya orang yang melakukan sihir. Ilmu sahir, keilmuan orang yang melakukan sihir. Yang ketiga, idnun kauniyun, ya. Idnun kauniyun. Idnun kauniyun maksudnya nanti saya jelaskan. Ya. Yang keempat, qudratus syayatin, kemampuan-kemampuan setan yang dimanfaatkan oleh para penyihir ini. Pertama, kufurnya siapa tadi? Sahir, dukun. Yang kedua, ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu sahir, dukun-dukun itu. Yang ketiga, idnun kauniyun, qadariyun, nanti saya jelasin insyaallah. Yang keempat, kemampuan-kemampuan para setan. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tentang kufrus sahir, tentang kekufuran para penyihir. Ini wajib melakukan kekufuran dengan berbagai tingkatan-tingkatan yang ada. Semakin besar perbuatan maksiat yang mereka persembahkan kepada setan, maka semakin besar juga khidmahnya setan kepada penyihir ini. Saya pernah punya teman, adik kelas saya, ketika masih di kantor dulu. Dia dari luar Jawa yang terkenal kesaktian-kesaktiannya. Ada ketika perang antar etnis di pulau itu, dia punya kerabat yang bisa terbang patroli untuk membantai etnis yang sedang diburunya ini. Kata teman saya itu, adik kelas saya, supaya bisa terbang karena dia wanita, mohon maaf sekali, dia robek mushaf Al-Quran dan digunakan untuk, maaf, ketika dia sedang haid, digunakan sebagai pembalut ketika dia sedang haid. Makanya dia bisa terbang. Makanya tidak mungkin para penyihir itu taat, pasti ada kekufuran-kekufurannya. Di dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, karya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah, di situ dijelaskan juga ada beberapa syarat-syarat supaya tingkat sihirnya itu mencapai puncaknya tinggi, ya. Maka penyihir itu disyaratkan untuk menggunakan mushaf Al-Quran untuk menjadi terompah masuk ke kamar mandi, dia buang hajat dengan mushaf tersebut dan lain-lain. Ya. Walaupun dia terkenal alim, ternyata ketika meninggalnya, ya, ketika dibuka toiletnya penuh dengan mushaf-mushaf Al-Quran. Waliyadzubillah. Dan pernah saya ada cerita dari ustadz saya, ritual untuk memanggil jin yang disebut dengan tuyul. Ternyata ngeri, sangat ngeri. Ini saya bawa buku satu, ini namanya Sirul Asrar, tapi bukan karya
Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini karyanya Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi. Nggak tahu siapa beliau. Ya. Di sini juga diajarkan tata cara mengundang tuyul, tapi berbeda cara dengan apa yang ada di Nusantara. Yang pernah dialami oleh ustadz saya ini, datang mantan pelaku ingin bertobat dan menceritakan gimana dia itu bisa mengundang jin yang disebut-sebut sebagai tuyul, sehingga dia bisa sugih atau kaya dengan perantaraan tuyul itu. Dia ambil jasad bayi yang baru dikuburkan di hari-hari tertentu, dia ambil jasadnya, dia buka mulutnya, dia gigit lidah di jenazah itu sampai putus. Waliyadzubillah. Ini nyata dan bukan isapan jempol. Karena saat itu saking jengkelnya dengan kekufuran yang dulu pernah dilakukan orang tersebut, sampai ustadz saya pun emosi, kamu kesini cuma mau pamer atau mau tobat betulan? Kalau kamu mau pamer, saya bunuh kamu. Enggak, saya mau tobat betulan. Ya, sudah. Itu caranya seperti itu, ngeri-ngeri, sangat-sangat mengerikan kekufurannya. Makanya saya katakan, semakin tinggi kemaksiatannya, semakin sakti dia. Yang sering kita dengar itu kan, mohon maaf, dengan pencabulan. Ya, si penyihir itu melakukan yang tidak senonoh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, yang kedua tentang ilmu dari si penyihir ini. Ilmu-ilmu tukang sihir itu tidak lepas dari pertama, ilmu tanjim. Ilmu at-tanjim. Apa artinya ilmu tanjim? Ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan ini terbagi jadi dua. Ya, terbagi jadi dua. Ada ilmu tasyir dan ilmu ta'thir. Ilmu tasyir berarti ya ilmu-ilmu falak yang biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah untuk menghisap kapan Ramadan datang, kapan bulan Syawal datang. Adapun ilmu ta'thir ini yang tidak dibolehkan. Ilmu ta'thir itu ilmu perbintangan dengan meyakini bintang anu bisa berpengaruh di bumi ini. Ya. Bintang anu berpengaruh untuk rizki dan lain-lain. Itu ilmu ta'thir yang kata Nabi SAW, gimana? Man iktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Barang siapa yang dia itu tercebur atau mencelupkan dirinya pada ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka dia telah menceburkan dirinya kepada perbuatan sihir. Ya. Yang kedua adalah ilmu al-harfi. Ilmu al-harf. Ilmu al-harf ini ya abajadun, hawazun dan lain-lain sampai akhir. Alif, ba, ja, da, abjad, abajadun itu nanti ada nilai-nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100. Yang paling tinggi adalah ghain, nilainya 1000. Itu kalau dalam standar perhitungan Arab. Kalau standar perhitungan wafat beda lagi. Nilainya hanya 1 sampai 28. Jadi ilmu huruf ini nanti ada dipecah lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada huruf-huruf yang sifatnya api, air, tanah, udara. Nah, kayak Avatar itu ya. Seperti itu. Dan itu nanti dicocokkan sama orang-orang yang memiliki karakter-karakter dasar api, air, tanah, udara dan lain-lain. Dilihat dari zodiaknya. Seperti contoh Mizan. Mizan itu Libra. Ada yang zodiaknya Libra. Dulu zaman jahiliyah mungkin pernah lihat-lihat gimana kondisi jodohnya ini, keuangan minggu ini gimana. Hati-hati itu. Perbuatan Airofah, kahana itu. Orang yang punya Libra di sini dikatakan memiliki kepribadian nariun. Nariun berarti unsur api. Sifatnya meletup-letup, penuh semangat, tegas, temperamen dan lain-lain.
Akrab, skorpion. Hawaiyun, sifatnya udara. Dia sejuk, tapi juga pendiriannya kurang teguh. Ya. Nanti ditulis itu dengan elemen-elemen yang menyamai dengan karakter dasarnya ini. Paham enggak? Enggak perlu paham. Saya cuma sharing aja. Tadi ilmu harfi, kemudian al-bastu wa taksir. Al-bastu wa taksir itu nanti diajarkan, ada di kitabnya ini. Ada di Abu Ma'syar Al-Falaki dan lain-lain, ya. Yang itu nanti akan dicocokkan berapa jumlahnya, ada rumusannya itu. Nanti saya bikin video khusus insya Allah tentang ini. Subscribe YouTube saya, jangan lupa. Promosi ini. Ya, karena apa ya? Ini untuk antum tahu saja bahwa saya cenderung kepada Al-Imam Al-Qarafi yang mengharamkan ilmu wafak. Karena ternyata isi-isinya banyak mengajarkan yang sifatnya itu merusak daripada yang memperbaiki. Memang Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan untuk kepentingan yang baik, tapi saya tetap pada prinsip saya ikut yang mengharamkan ya, karena bahaya. Ini saya punya bukunya. Nah, selanjutnya Al-Awfaq, kitab ilmu Al-Awfaq. Al-Awfaq ini kan apa ya, sebuah rumus-rumus yang tersusun. Ada yang segitiga ya, ada yang dengan menggunakan mukhammas atau mutawwaq, ada juga nanti yang murabba. Nanti ada turunan-turunannya. Musalat itu juga terbagi-bagi lagi jadi 4 ya. Nanti kapan-kapan saya bahas. Nah, contoh ini di kitab Al-Awfaq. Al-Awfaq kan punya Imam Ghazali. Di sini kan dikatakan lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi apakah betul? Ternyata di halaman pertamanya di sini dijelaskan, diterangkan ada nama Al-Buni. Syekh Al-Buni ini baru lahir 521 Hijriah. Sedangkan Imam Ghazali sudah wafat tahun 505 Hijriah. Kapan belajarnya sama Imam Al-Buni? Sama Syekh Al-Buni ini. Nah, Syekh Al-Buni itu orang yang katanya mengarang kitab Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah, yang kata Kiai Abu Fadl Senori dalam kitabnya Ad-Durrul Farid syarahnya Jawharatul Tauhid, dikatakan dua kitab ini adalah kitab sihir ya, kitab-kitab sihir atau kitab-kitab yang semisal dengan ini. Kita nggak lagi membicarakan kepribadian Syekh Al-Buni, tapi kita objektif dengan apa-apa yang disampaikan dalam kitabnya. Di kitab Syamsul Ma'arif ini ada cara untuk menundukkan raja, menundukkan istri ya, peletnya tadi, mengundang jin untuk menjadi temannya. Kira-kira boleh enggak kayak gitu? Untuk menjadi khodamnya loh. Enggak boleh. Kita katakan tegas enggak boleh semacam itu. Contoh ini supaya antum tahu kitab Al-Awfaq. Apa ini? Ada nih Tilasmul Marikh. Tilasmun itu artinya rumus-rumus sihir. Al-Marikh itu planet Mars, litahyiji wa taslit, untuk menggiring. Tahyi itu katanya menggeret begitu ya, supaya orang itu tunduk ya, dan untuk menguasai. Yaktubu hadzal baba bidami urfi dajajati sauda ya. Itu dengan menulisnya dengan darah ayam hitam. Orang Jawa bilang apa? Iya. Jadi dukun-dukun di sini enggak bedanya sama ini. Kitab sihir kok pakai bahasa Arab? Dukun Arab masa pakainya hono coroko, enggak mudeng lah. Atau pakai huruf-huruf kawi? Ya kan enggak. Di sana juga ada penyihir-penyihir sama kayak di sini. Ini. Idza aradta an tuhlika insanan aw an tuskhira insanan hatta yu'tika ma turid minal mali aw imra'atin. Nah,
Kalau kamu mau menghancurkan seorang, tuhlik di sini maksudnya mungkin membunuh seseorang, menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang, kemudian menguasai orang tersebut hingga dia itu memberimu apa yang engkau inginkan dari hartanya atau bahkan istrinya. Naudzubillah. Ini si dukun naksir sama istri orang atau istri tetangganya, diumet-umet ini, dituliskan ini apa, asma-asma ini, ya. Dengan apa? Taktubu hadhil asma bidami thairi abyad, dengan darah burung yang berwarna putih. Di sini diajarkannya pakai menggunakan anak burung merpati. Ditulis dengan darah anak burung merpati. Ini tulisannya, nanti orang itu akan linglung, ya, menceraikan istrinya, kemudian dijodohkan sama orang yang menyihir dan memberikan hartanya sebanyak yang dia mau. Mungkin tidak Imam Ghazali ngajarkan kayak gini. Nah, kita pikirkan dengan insaf, dengan hati yang lapang, objektif, supaya kita juga tidak gampang nyalahin, juga tidak gampang merasa benar sendiri. Yang semacam ini banyak bahayanya. Ini baru satu dari sekian banyak hal-hal yang diajarkan di sini. Tidak mungkin Imam Ghazali mengajarkan hal yang demikian. Idza aradta taslital jinni ala aduwika ta'khudhu syam'an wa tusawwiru suratal adami. Kalau kamu mau mengirimkan jin gitu ya, dan membuat jin itu menguasai musuhmu. Nah, musuhmu ini kan ambigu sekali, relatif juga. Misal nih, ada orang jahat memusuhi, pasti yang dimusuhi orang siapa? Orang baik, kan musuhnya. Kalau kamu mau mengirimkan jin sehingga dia itu masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya, disuruh menyediakan lilin yang dibentuk dengan bentuk manusia, ya macam boneka lah. Zaman sekarang kayak spirit doll gitu, boneka-boneka arwah, mirip boneka. Kemudian suruh ditulis awak yang ada di sini dan dipendam di masjid pada hari tertentu, pada hari anu gitu ya. Ini salah satu dari ajaran-ajaran dari wafak, ya. Tentu membahayakan hal-hal yang demikian. Kemudian yang terakhir ada ilmu azaim. Ilmu azaim itu ya mantra-mantra, dan mohon maaf sekali, mereka itu pun memiliki kamuflase untuk menipu orang-orang. Mereka ambil dari potongan-potongan ayat Al-Quran, ya, dengan tujuan-tujuan di luar logika manusia. Buat pelet lah, buat supaya orang itu tidak bisa tidur, menimbulkan was-was di hati seorang. Bahkan di sini pun diajarkan dengan membaca surat Al-Humazah. Untuk apa? Mengirimkan cicak untuk masuk ke organ intim seseorang. Dijelaskan di sini nih. Aduh maaf, saya semangat sekali tadi begitu. Babun litaslitil wazq fi dzakari aw fil farj taktubu fi jildi hudhud. Aduh. Bab untuk taslit di sini kan artinya apa? Penguasaan. Bisa dikatakan supaya cicak ini menguasai atau memasuki kepada organ seseorang, organ intim seseorang, disuruh menulis. Di sini ada wafaknya pada kulit burung pelatuk. Kulit wazak itu tokek. Tokek atau cicak. Lah naudzubillahi min dzalik, tokek kok masuk ke situ. Masuk ke organ intim. Nun sewu. Itu bisa membuat enggak jelas akhirnya. Saya enggak tega untuk ngomongnya. Enggak jelas. Geli enggak? Wong tokek ditaruh di situ, bisa-bisa itu mati rasa juga di situ.
Wa taqra'u surat al-humazah, sambil membaca surat al-humazah. Ini nih ajarannya kayak begini. Bukan salah Qur'annya, sebenarnya salah di ritual-ritual yang menyertainya. Makanya sampai sekarang detik ini pun saya masih mengatakan jauhi ilmu-ilmu wafak dan mujarobat-mujarobat yang lain, berbahaya. Dan saya sendiri memiliki prinsip ini haram. Ya terserah kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai atau yang lain punya pendapat-pendapatnya, saya nggak ikut pendapat mereka. Saya punya prinsip sendiri, ini haram. Ya, azaim. Ini salah satu dari azaim-azaim yang ada menggunakan, bahkan menggunakan bahasa Arab. Ada yang menggunakan bahasa Jawa. Nah ini saya bawa seratnya, cetakan tahun 1963. Jangan, nanti ada yang nyari di ya, bahaya. Ini isinya kidung-kidung yang dilantunkan untuk memanggil danyang-danyang tanah Jawa. Danyang tahu nggak? Nah, kalau pepundan itu kan roh leluhur versi mereka. Kita nggak meyakini roh leluhur bisa datang. Danyang itu dedengkot apa? Bosnya raja jin, bosnya jin. Jadi dari danyang-danyang itu ada perkumpulannya, ada aliansinya. Yang paling tinggi namanya Danyang Tuwo. Dari Bang Wetan, Bang Tengah, Bang Kulon itu ada danyang-danyang yang masing-masing, dan di sini sudah di absen satu persatu. Lah betul. Mau dibacakan? Nanti hadir gimana? Enggak, bercanda saya. Ini sudah saya tulis kok. Sebagiannya saya tulis di buku saya Risalah Pelebur Jin Leluhur. Sudah punya? Udah ya, nanti baca aja di buku saya yang gold edition, yang warna merah ya. Nah, enggak saya sebutkan lah, ngapain juga kan tidak penting. Cuma ini bukunya ada nama-nama danyangnya. Contoh di Semarang Barat Ketiga, contoh aja. Di Banyumas ada Kolonada, di Kediri Butolo Cahaya, di Mojokerto namanya Durganelo, di Betawi namanya Sapurgol, dan lain-lain. Ya, cukup tahu aja. Nanti ngabsen. Tawangmangu apa? Enggak tahu, tanya kenalan sendiri. Itu diantara ilmu-ilmu azaim yang harus dikuasai sama tukang sihir. Kemudian rukun yang ke berapa tadi? Ilmu 3 ya. Idnun kauniyun qadariyun. Ini adalah izin dari Allah Ta'ala yang terjadi secara alami. Kan ada 2, idnun kauniyun qadariyun, idnun diniyun syar'iyun. Izin Allah mengizinkan, Allah meridhoi, dan itu menjadi syariat. Yang kedua itu. Yang pertama, Allah izinkan secara alami, dan terkadang apa yang Allah izinkan itu belum tentu Allah ridhoi. Makanya jangan dikatakan semua bisa atas izin Allah. Betul, semua terjadi atas izin Allah, nggak mungkin atas izin kakekmu. Ya kan begitu. Tapi apakah ketika Allah izinkan Allah ridho? Dajjal bisa melipat bumi, Allah izinkan nggak? Izinin. Allah ridho nggak sama Dajjal? Enggak. Allah mengizinkan iblis berumur panjang sampai hari kiamat. Allah kabulkan doanya seketika. Allah izinkan itu. Allah ridho enggak sama perbuatan iblis? Makanya jangan apa-apa dikatakan kalau Allah izinkan bisa sholat Jumat di Mekah. Ya bisa naik pesawat dulu. Wong jarak antara sini sama Mekah aja 4 jam kok, katakan sholat Jumat di Mekah sih kepriwe? Son. Yang wajar-wajar aja lah. Rasulullah mengajarkan kita itu kewajaran. Benar, baik, wajar. Jadi iya kan? Benar ukurannya Quran dan Sunnah. Baik tata caranya dan wajar. Maaf, orang potong kuku atau maaf nyabut bulu ketiak, benar, baik,
baik. Dilakukan di depan gurunya, wajar enggak itu? Wajar itu. Wah, diusir dari kelas. Sunnah ini kok. Iya sunnah, tapi tempat itu kamu enggak sesuai. Perkataan naudzubillah, baik, benar. Ketika itu diucapkan, ketika melihat saudara atau saudarinya yang memiliki paras yang menawan, naudzubillah gitu. Wajar enggak itu? Enggak wajar. Mesti wajar baik. Yang wajar aja. Kembali ke idnun kauniyun syar'iyun itu. Contoh, saya dilahirkan dari rahim seorang ibu Jawa. Saya kepengen supaya seperti artis Korea misalnya. Saya kepengen, ya Allah, aku mau dilahirkan dari rahim ibu orang Korea aja. Ya nggak bisa. Jadi kalau idnun kauniyun syar'iyun itu tidak ada ikhtiar bagi seorang hamba, nggak ada pilihan. Ya sudah, kamu ditakdirkan seperti ini, ridho bima qasama Allah. Sabar, syukuri. Paham ya? Itu contoh aja. Ada ndak orang yang kepengen dilahirkan dalam keadaan, mohon maaf, ada kekurangan di dalam tubuhnya? Misal ndak punya tangan, ndak punya kaki, nggak bisa melihat misal, ndak bisa mendengar. Ada ndak yang kepengen dilahirkan dalam kondisi itu? Ya, itu idnun kauniyun syar'iyun. Ya. Izin kauni. Gak ada ikhtiar di situ. Sama orang kena sihir itu juga diizinkan Allah. Makanya Allah firmankan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tidak bisa mencelakai seorang pun kecuali izin dari Allah Ta'ala. Kalau Allah membela yang jahat, bukan membela yang jahat. Justru Allah pengen merontokkan dosa-dosa orang yang disihir. Allah kepengen orang yang kena sihir ini ya, lebih dekat kepadanya. Nyatanya orang-orang yang kena sihir, yang dia memiliki kesadaran dirinya, pasti mendekat kepada Allah. Banyak rajin-rajin membaca Al-Quran, rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, sampai akhirnya Zahrawain hafal, Al-Baqarah hafal, Ali Imran hafal. Hikmah setelah dia kena sihir, hafal 4 juz kurang. Ya lumayan lah 4 juz itu. Tinggal dituntaskan surat An-Nisa kan 4 juz. Kan seperti itu. Adapun tadi izin Allah berupa din dan syar'i adalah yang berkaitan dengan syariat dan agama. Allah izinkan Islam untuk tersebar di dunia ini. Allah berikan ikhtiar, tidak ada paksaan. Mau masuk Islam monggo, enggak ya silahkan, tapi konsekuensinya ada. Allah wajibkan sholat bagi yang muslim, sholat. Nah, sholat ya dapat pahala, enggak ya silahkan, tapi ada konsekuensinya. Sampai sini paham ya? Lanjut yang yang keempat adalah kemampuan-kemampuannya para setan. Ini juga dimanfaatkan oleh mereka, para penyihir-penyihir itu. Di antara mereka ada yang pertama, kudratul syaiton atau kudratul jin ini bisa membawa sesuatu, memindahkan sesuatu. Ya, banyak dalilnya. An-Naml ayat 39 dan hadis riwayat Bukhari tentang Abu Hurairah dengan jin yang mengambil kurma-kurma di gudang zakat. Ubay bin Ka'ab yang juga memergoki jin ngambil kurma di bejananya. Ya. Yang kedua, suratul harakah, cepatnya mereka dalam berpindah-pindah, dalam bergerak. Ya, An-Naml juga ayat 39, Ifrit yang membawa singgasananya Bilqis ditawarkan, ini baru menawarkan, tapi dia sudah mengatakan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kemudian mereka memiliki indera penciuman yang dahsyat, sehingga jin itu hampir menyamai anjing dan ular. Dia bisa mengenali orang dan target sihir itu dengan mengendus bau-bauannya. Ya. Jadi tidak heran kenapa para tukang sihir kadang minta barang bekas target sihir. Untuk apa? Diendus sama jin, nanti akan dicari
siapa pemilik barang tersebut. Maka hati-hati, jangan mudah-mudahan tukeran kaos, ya, atau meninggalkan benda-benda kita di sembarangan tempat. Kalau foto zaman sekarang, jinnya tertipu. Jinnya tertipu. Aslinya mohon maaf ya, aslinya sawo matang gitu. Tapi kok di foto kinclong banget ya, glowing banget itu. Akhirnya pas ketemu, wah aku salah alamat nih. Makanya lebih akurat itu biasanya menggunakan ini, benda-benda bekas pakainya, diendus sama mereka. Saya pernah ada pengalaman ketika meruqyah tahun 2011. Saya meruqyah anak dari Jawa Barat. Waktu itu saya baru selesai pengabdian di kantor. Saya keluar, padahal waktu itu pertama kalinya juga saya meruqyah akhwat. Ya, ketika diruqyah kok kayak gitu reaksinya, orangnya kecil ndak, ya, segini saya balik. Tapi saya disongkewek, lah Allah Allah. Dan dia kan mahasiswi baru dan ndak bisa bahasa ngapak sebelumnya. Bahasa Banyumas dia belum bisa, karena baru di situ. Tiba-tiba dia ngomong lancar banget logat Banyumasan. Ngapa kowe nang kene? Intinya kayak gitu lah. Intinya kenapa kamu ganggu aku gitu? Kenapa kamu di sini? Jangan ikut campur di sini. Nah, akhirnya diruqyah muntah darah itu, sampai muntah darah. Saya tanya, ini sejak kapan kamu kayak gini? Sejak sebelum Ramadan. Ada enggak barang-barang bekasmu yang pernah diambil orang? Ada. Nah, wanita ini cerita dia itu punya pacar. Salahnya sendiri juga. Kayak pacaran gitu kan. Pacarnya memang orang Purwokerto, sama. Pernah minta kaos kakinya dan pinjam celana dia. Ini nggak masuk akal kan? Lah kamu kasih? Iya saya kasih. Wah, salah, kenapa ngasih barang berhargamu itu? Ya, akhirnya memang betul. Ketika sudah berproses itu pelet, dibikin dia itu dipelet sama orang itu, selalu ada benjolan-benjolan di area-area yang memang sering kena kulitnya itu nempel di bekas tersebut. Muncul benjolan-benjolan sampai dioperasi beberapa kali, selalu timbul lagi. Akhirnya setelah diruqyah sudah tidak pernah timbul lagi, alhamdulillah. Dan ini jadi pelajaran penting. Cinta boleh, bodoh jangan. Jangan bodoh, karena itu mencelakai dirinya sendiri. Jadi sihir itu secara umum terbagi lagi jadi dua. Medianya, mohon maaf, media sihir itu terbagi jadi dua secara garis besar. Ada sihrun dakhiliyun, ada sihrun kharijiyun. Sihrun dakhiliyun ini media-media yang dimasukkan ke dalam tubuh korbannya. Biasanya menggunakan air, dimantrai, diminum. Air dicampur benda najis, kemudian diminum. Atau melalui makanan. Masmum menggunakan media penciuman, menggunakan rokok, disebul, kena, masuk melalui rongga hidung, kenalah dia. Ya. Ada yang kharijiyun, yang media sihirnya itu dari luar. Ada media pendaman, buhul-buhul pendaman, ya. Jadi dipendem di dalam tanah. Atau saya pernah diskusi sama syekh saya, di Indonesia itu ada metode sihir yang dijempit dengan kaki ranjang. Ya. Ini masuk metode apa? Media apa? Itu termasuk madfun yang dipendam. Karena pendem itu yang tertindih, istilahnya kayak gitu. Kalau madfun kan secara bahasa yang terkubur atau dipendam. Jadi segala sesuatu yang ditindih sesuatu itu masuk ke madfun. Dan pasti akan memunculkan keluhan-keluhan yang sama dengan orang yang disihir dengan media-media pendaman. Misalnya sakit separuh tubuh dari kepala sampai kaki,
berkeringat separuh tubuh dari kepala sampai kaki. Paranoid, seakan-akan dia itu sebentar lagi mati. Dengar kabar kematian dia langsung menggigil, ketakutan luar biasa. Dia memiliki was-was yang tinggi, sampai keluar rumah pun di teras dia takut. Pengobatannya unik, menggunakan lele. Lele. Kenapa lele? Di lele itu mengandung omega 3 sama omega 6 yang baik untuk penguatan organ otak dan juga jantung. Lelenya diruqyah. Ya. Nanti lelenya muntah-muntah. Yang enggak gitu kan. Kalau enggak lele sebenarnya ada sarana-sarana lain. Ya. Ada sarana-sarana lain selain lele. Bisa pakai pegagan, bisa pakai kurma ajwa yang dicampur dengan bidara, ya, yang di blender, campur zaitun, campur apa tuh sauda. Apa tadi matbun ya? Lanjut lagi. Yang kedua, mu'allaq. Mu'allaq ini sihir gantung, medianya digantung. Bisa digantung di pohon, bisa digantung di atap-atap atau di tiang. Biasanya yang digantung di pohon itu menunjukkan jam. Ketika dia itu terkena sinar matahari, mulai menyengat sinarnya atau tertiup angin, maka korbannya pun akan bertambah parah sakitnya. Maka ada kan orang yang sakit tapi di jam-jam aktivitas. Setelah selesai jam pulang kerja dia kembali sehat. Ada yang disihir seperti itu. Di jam-jam kerja, jam 5 teng misalnya, dia sudah pingsan, tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti jam 12 kembali normal. Ada yang kayak begitu. Itu sangat-sangat mengganggu aktivitas dan zolimnya luar biasa. Ya tidak heran kan kenapa hukuman tukang sihir itu diapain? Dipotong lehernya. Ya. Di zaman Rasulullah, di zaman Amirul Mukminin dikatakan setiap hari itu ada 3 penyihir yang dipenggal. Dan mereka jahatnya luar biasa. Ya. Matfun, mu'allaq, marsus. Marsus itu yang disiramkan atau ditaburkan. Enggak mesti dengan air. Kadang-kadang dengan gabah, beras. Ada yang menggunakan koin. Koin kalau di daerah saya itu biasa digunakan untuk nyebarin ketika iring-iringan jenazah. Ada enggak di sini? Oh, pada baik. Sama ya berarti. Sama berarti. Disebar-sebarin. Gunanya untuk apa? Mematikan usaha. Mematikan usaha, mematikan aura, mematikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kadang-kadang menggunakan bangkai atau kotoran manusia. Bapak-bapak, kalau maaf nih, lihat kotoran manusia tahan enggak lihat lama-lama? Malas kan. Dekat pun enggak mau, melihat pun enggak mau, apalagi mendekat. Mereka menggunakan filosofi itu supaya orang yang disihiri itu layaknya kotoran yang dibuang di sekitar rumahnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu merasa jijik ngelihatnya. Pernah dapati enggak orang datang tiba-tiba jenengan itu langsung ndak moodnya hilang. Dia belum ngomong aja udah males. Nah, cobalah diruqyah, kasihan orang kayak gitu. Bukan karena wataknya nyebelin, bukan. Dia orang yang sebenarnya humble, dia nyenengin. Tapi ketika mau ngomong sama orang yang ada di hadapannya udah males duluan, bawaannya emosi. Coba berdiruqyah, meruqyah diri sendiri. Itu tadi marsus. Kalau dia terlangkahi, maka efeknya itu orang jadi kehilangan keseimbangan, dan dari organ, dari telapak kaki sampai ke sini, tulang pinggul itu rasanya kayak dicengkram-cengkram dan kayak kesemutan setengah panas, kayak kena Chidorinya Sasuke. Listrik gitu ya, kayak ada aliran listrik yang berjalan di situ. Efek parahnya dia akan lumpuh. Ingat, coba cek dulu ke medis. Saya mengucapkan ini
Bukan berarti gebiah uyah ya. Bukan berarti secara umum semuanya orang yang punya keluhan kayak gini berarti kena sihir. Enggak. Coba periksakan ke medis juga. Kalau misal aman, normal, ya berarti cobalah ikhtiar dengan ruqyah syar'iyyah. Meruqyah diri sendiri aja. Enggak perlu datang ke peruqyah. Kalau sudah parah lah boleh minta ruqyah, enggak masalah. Apa tadi? Marsus. Apa satu lagi? Madfun, marsus, mu'allaq, manfukh. Manfukh ini yang ditiupkan. Ditiupkan ini bisa terjadi pada dua keadaan, dari luar maupun ke dalam. Jadi manfukh ini ciri-cirinya ya, kalau misal orang itu disihir tiba-tiba di temboknya ada bercak-bercak darah atau air yang menggenang di suatu ruangan, yang ruangan itu nggak ada airnya, tiba-tiba ada air genang di situ, atau ada pasir di dalam rumahnya, padahal semuanya aman, tidak ada kebocoran, tidak ada kayu yang rapuh, tiba-tiba ada pasirnya di situ. Saya saya menangani kasus ini di Wonosobo, di mana korbannya di setiap hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu itu ada bercak-bercak noda darah yang ada di tembok rumahnya, di dalam bukan di luar. Kalau di luar mungkin orang lempar gitu ya, ini di dalam rumahnya, tidak masuk akal, dan langsung bau amis seluruh rumah, bau busuk gitu. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kesembuhan, sudah hilang total penyakitnya, sudah bisa mendaki gunung lagi ya. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Mungkin masih terlalu umum. Kalau mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih.